Fadhlu sayyidina habibina wa syafiina qurrata sayyidina ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi bidarain amin amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'lim ta'allum wal ifadah wa istifadah wan nafa' wal intifa' wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam tiradatan ilal huda ittiqa wajhi wa qurbi ridha subhanahu wa ta'ala radhiyallahu ankum ila ankal radhiyallahu an wa hadha li'anna ad-dajjal ghayatuhu al-idlal wa mithlu hadha al-alimu wa in sarafa an-nasu 'anid dunya bilisanihi wa maqalihi fa wada'in lahum ilaiha bi a'malihi wa ahwalihi wa lisanul hal antaqu min lisanil maqal wa tiba'un nasi ilal musa'adah fil a'mal amyal ilaiha minat muta'abah fil aqwal fama afsadahu hadal maghruru bi amalihi akthar mimma asrahahu bi aqwalihi it la yastajri'ul jahilu ala raghbati fid dunya illa bistijra'il ulama faqad sara ilmuhu sababan li jur'ati ibadillahi ahla ma'asih wa nafsul jahilah mudillatun ala dalika. Nah, kemarin dijelaskan bahwasanya ada orang yang lebih ditakutkan oleh Rasulullah SAW melebihi Dajjal. Padahal Dajjal begitu besar fitnahnya. Kenapa? Karena Dajjal itu tujuan akhirnya adalah menyesatkan umat. Dan itu setiap orang sudah tahu bahwasanya Dajjal tujuannya begitu. Tapi kalau orang alim ini, kalau semisal orang alim yang seperti ini tadi, yang kelihatannya alim tapi ternyata tujuannya adalah untuk kepentingan duniawi, ya, maka walaupun dia mengalihkan manusia untuk jangan sampai cinta kepada dunia dengan lisannya. Dia bilang sama manusia, jangan cinta dunia, begitu. Lisannya ngomong seperti itu, ucapannya ngomong seperti itu. Tapi ternyata kenyataannya dia mengajak manusia untuk mencintai dunia dengan perbuatannya, dengan prakteknya. Padahal lisan praktek itu lebih fasih, lebih jelas, lebih terang, lebih tampak dampaknya daripada sekedar lisan ucapan. Dan juga
Watak manusia itu lebih condong dan lebih terbantu dengan praktek daripada mengikuti ucapan. Kalau ada yang ngasih contoh praktek sama ngasih anjuran dengan ucapan, maka pasti yang pakai praktek ini lebih banyak dijalankan daripada dengan ucapan. Jadi masalahnya adalah orang tadi ngomong jauhi dunia, zuhudlah kalian sama dunia, begitu ngomongnya. Ya. Tapi ternyata pada kenyataannya secara prakteknya, secara pekerjaannya mereka ngajak untuk mencintai dunia, begitu, Masya Allah. Untuk mencintai dunia. Dan perlu diketahui, mencintai dunia itu bukan dengan tidak punya dunia, miskin berarti nggak cinta dunia, enggak. Atau banyak harta berarti dia cinta dunia, enggak juga. Cinta dunia itu adalah hatinya itu terpaut, tertanam, terkait selalu dengan dunia. Senengannya dunia tok, masuk di dalam hati. Begitu. Itu cinta dunia. Maka perlu dibawakan satu cerita ini, satu kejadian. Ada orang yang mau bepergian ke satu daerah, yang jauh ini daerahnya. Karena ini orang baik, ya sebelum safar, sebelum dia menjadi musafir, sebelum perjalanan jauh, dia datangi seorang yang terkenal soleh. Orangnya soleh dan terkenal orang ini zuhud karena dia tidak punya apa-apa. Gitu. Dia datang dan karena dia ini nggak punya apa-apa, memang kan tempatnya selalu di masjid, seringnya itu di masjid. Dia datang ke masjid. Ke orang ini, ke orang soleh ini yang terkenal dengan wilayahnya, terkenal dengan kewaliannya. Dia datang ke situ kemudian minta doa. Saya mau melakukan perjalanan jauh untuk tujuan begini-begini. Tolong doakan selamat, tolong doakan supaya tujuan saya terkabul. Oh ya, mudah-mudahan doakan ya. Nanti saya pesan ya, kalau sudah sampai ke sana, di sana itu ada orang yang soleh. Orang yang soleh, orang yang baik. Nanti tolong kalau nyampe sana, kirim salam. Kirim salam. Terus barangkali dia ada pesan-pesan, ada wasiat-wasiat untuk saya, coba tanyakan. Oh siap. Perjalanan dia jauh. Sampai ke tempat orang yang ke daerah yang dituju. Dia lakukan kegiatan hajatnya dia sampai selesai. Terus sebelum pulang tentu saja hampiri yang ditunjukkan tadi. Yang dibilang adalah ada orang soleh tadi. Ditemukan ternyata orang tersebut soleh, terkenal kesolehannya. Tapi kaya raya, punya harta yang banyak. Ini heran ini, wah ini katanya orang soleh, katanya wali, kok kaya begini ya? Maka dia masuk ke situ, terus bilang saya si fulan, saya dari daerah sana. Oh ahlan wa sahlan, dari daerah jauh ini, Masya Allah. Terus bilang saya kesini diperintahkan oleh si fulan. Oh kenal saya itu.
Orang baik itu, orang soleh itu, Masya Allah. Terus bilangnya lagi, kalau ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke beliau, tolong disampaikan ke saya, nanti saya sampaikan. Oh ya, pesannya sampaikan ke orang tersebut, kamu jangan hubud dunia. Kamu jangan hubud dunia. Ini orang ini bingung ini. Ini gimana sih ini? Ini yang ngomong orang kaya raya ini. Suruh pesan kepada orang yang alim, orang soleh ini, tidak punya apa-apa. Pesannya unik lagi. Pesannya apa? Jangan hubud dunia, jangan kamu cinta dunia. Jangan cinta dunia kamu. Wah, sudah, walaupun berkecamuk, penuh tanda tanya. Tapi akhirnya ya sudahlah, sudah pulang ini. Pulang sampai ketemu, sampai di rumahnya, terus sampai ketemu sama orang soleh ini. Ahlan wa sahlan. Gimana perjalanan, lancar dan lain sebagainya. Tapi akhirnya bagaimana? Ketemu, alhamdulillah. Kirim salam balik. Kirim salam balik. Ada pesan? Iya pesan, tapi pesannya bingung saya, enggak paham saya. Apa pesannya apa? Pesannya beliau bilang, Anda itu berhentilah untuk cinta dunia, jangan cinta dunia. Jangan hubud dunia. Bingung saya ini. Tahu-tahu orangnya ini nangis. Qad sadak, benar itu yang diucapkan. Nangis dia. Benar itu yang diucapkan. Loh, ini tambahannya lagi nih ya. Dapat pesan dari orang alim yang kaya raya, bilang jangan hubud dunia. Ternyata setelah disampaikan tambah nangis-nangis. Bilang benar, ini gimana sih ini? Hah? Lalu ditanya, loh kok bisa sih? Anda kan enggak jauh dari dunia, enggak kerja, enggak. Anda kan cuma di masjid saja, ibadah saja. Anda itu zuhud. Yang itu kaya raya itu. Kok pesennya ke Anda kok jangan cintai dunia? Gimana itu maksudnya? Bilangnya betul. Dia itu enggak senang dunia, tapi dunia yang senang sama dia. Dia itu dikejar-kejar sama dunia. Dia itu dikejar-kejar sama dunia. Makanya dia manfaat, dia punya dunia manfaat. Kasihkan orang. Sebarkan. Seandainya terus hartanya habis, tidak bingung dia. Tidak bingung dia. Begitu. Sedangkan saya ini memang yang takdirnya sudah tidak bakat kerja itu, tidak bakat bisnis, tidak punya kemampuan. Ya saya akhirnya ya seperti ini. Tapi dalam hati kecil saya ini kepingin untuk dapatkan dunia. Walaupun secara dohirnya saya sama sekali tidak punya dunia. Beliau mengatakan, dohir kamu sudah bagus, nah, zuhud kamu. Batin kamu itu loh, jangan senang sama dunia. Ditegur sama beliau. Subhanallah. Begitu ya. Itu luar biasa. Luar biasa beliau itu. Fama afsada hadzal maghrur bi amalihi. Jadi kalau ini orang yang kelihatannya punya ilmu, tapi ternyata hatinya terpaut dengan dunia, hatinya ada kepentingan dunia, maka hati-hati, jangan-jangan tertipu. Tapi ternyata dia tidak kaya, tidak kaya tetap tertipu itu. Kenapa? Hatinya selalu terkait dengan dunia, pengen dapat dunia, semua tendensinya dunia. Dia melakukan ini, ujung-ujungnya dunia. Dia melakukan ini, mengharapkan dunia. Semua yang dilakukannya adalah tendensinya dunia. Tapi dia ternyata tidak punya apa-apa, tetap ya kayak itu tadi. Kayak itu tadi. Beda dengan orang yang tujuannya akhirat, walaupun dia kelihatannya kaya raya, tapi harta yang dia miliki itu manfaat. Dia pakai untuk perantara, dapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemanfaatan umat, kemaslahatan umat. Begitu ya.
Begitu. Ini masalahnya alim yang tidak baik tadi itu adalah dia ngomongnya jangan cintai dunia secara lisannya, tapi secara prakteknya dia bagaimana caranya dia dapatkan dunia. Walaupun dia nggak dapatkan, dia dapat atau nggak dapat dunia, tapi pada kenyataannya adalah prakteknya dia selalu kepingin untuk mendapatkan dunia. Na'udzubillah. Fama afsadahu hadal magrur bi amalihi aktsara mimma aslahu bi aqwalihi. Betapa merusaknya orang yang tertipu ini, tertipu dengan syaitan ya, alim tapi ternyata yang jelek tadi, betapa dia merusaknya dengan perbuatannya lebih banyak daripada apa yang dia berikan maslahat dengan ucapannya. Karena secara ucapan dia ngajar, dia ceramah. Tapi ternyata perbuatannya dicontoh sama orang. Lebih merusak perbuatannya daripada ucapannya. Ucapannya ada kemanfaatannya, tapi perbuatannya lebih merusak lagi. Id la yastajri al-jahilu ala raghbati fid dunya illa bistijra'il ulama alaih. Karena tidak tertarik orang yang bodoh untuk mencintai dunia kecuali karena tertarik dengan ulamanya. Ulamanya yang senang dunia duluan. Makanya dia akhirnya orang yang bodoh ini tertarik untuk cinta kepada dunia. Masya Allah. Faqad sara ilmuhu sababan li jur'ati ibadillahi ala ma'asihi. Maka menjadilah ilmunya, ilmu orang yang ini, orang yang ulama yang kurang baik ini tadi, ilmunya menjadi sebab terjerumusnya hamba-hamba Allah dalam kemaksiatan. Ya. Karena dia yang dilihat adalah perbuatan daripada ulama itu. Wa nafsuhul jahilah mudillatun ala dzalika. Tanmihi wa turjihi wa tad'uhu ila ayyamunna 'ala Allahi bi ilmihi wa takhayyilihi ilaihi nafsuhu annahu khairun min katsirin min ibadillahi wa takhayyala ilaihi nafsuhu annahu khairun min katsirin min ibadillah. Maka dirinya ya, nafsunya dia yang bodoh ini menunjukkan kepada hal tersebut, mendorongnya dia, mengajak dia untuk dia diberikan gambaran-gambaran bahwasanya Allah akan mengangkat derajatnya dengan ilmunya. Ya. Tadi akan minta minnah. Ya Allah, engkau telah memberikan aku ilmu. Aku telah punya ilmu ini. Berarti aku berhak mendapatkan kedudukan ini. Dan nafsunya telah memberikan gambaran-gambaran kekhayalan, ya, bahwasanya dia itu punya kelebihan yang banyak, lebih mulia daripada kebanyakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu semuanya adalah tipuan daripada syaitan. A'udzubillahi min dzalik. Fakun ayyuhat talib min fariqil awal, maka jadilah engkau wahai santri, wahai pencari ilmu, jadilah kamu menjadi kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama bagaimana kemarin?
Kelompok yang pertama adalah tujuannya dalam mencari ilmu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wahdar antakuna minal fariq tsani. Hati-hati. Hati-hati jangan sampai kamu itu menjadi kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua bagaimana kemarin? Dia mencari ilmu karena ada tujuan untuk mencari dunia dengan ilmunya. Walaupun hatinya berontak. Ini bedanya. Hatinya berontak. Dia tahu bahwasanya tujuan seperti itu adalah jelek, tidak bagus, tidak terpuji. Tapi dia tetap mencari ilmu, tujuannya hal tersebut. Nah, ini masih ada kemungkinan nanti bisa tobat. Hati-hati kamu termasuk kelompok yang kedua, hati-hati. Berarti tujuan kamu mencari ilmu untuk mengumpulkan dunia, untuk mendapatkan kemuliaan dunia, untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan, ya, untuk supaya diperhatikan oleh orang, diakui oleh orang dan seterusnya. Hati-hati, jangan sampai seperti itu. Walaupun hati kamu menolak, berontak, jangan begitu. Ya, hati-hati, jangan sampai kamu menjadi kelompok yang kedua. Fakam min musawwifin ajalahul ajal qabla taubah fa khasara. Betapa banyak orang yang menunda-nunda ternyata didahului oleh kematian sebelum dia sempat tobat. Tadi kan bilang dia tahu bahwasanya itu jelek, ya enggak? Tujuannya itu jelek, dia tahu. Tapi dia teruskan, tapi ini masih ada kemungkinan dia bisa tobat. Kenapa? Hatinya ngomong bahwasanya perbuatan ini jelek. Kalau memang dia tobat sebelum meninggal dunia, selamat ini. Kalau enggak, naudzubillah. Tapi betapa banyak orang yang menunda-nunda untuk tobat, ternyata didahului oleh kematian sebelum dia sempat tobat, maka dia menjadi orang yang sangat rugi. Naudzubillah min dzalik. Iyyaka tsumma iyyaka antakuna minal fariqits tsalits. Hati-hati. Kemudian hati-hati. Berarti betul-betul ditekankan oleh beliau. Betul-betul hati-hati kamu. Jangan sampai kamu itu menjadi seperti kelompok yang nomor 3. Fatahliku halakan la yurja ma'ahu falahuka wala yuntadharu salahuka. Kalau kamu menjadi kelompok yang nomor 3, apa? Orang yang belajar yang nomor 3 ini, dia memang tujuannya murni, cari ilmu untuk kepentingan dunia. Supaya dia lebih hebat daripada teman sejawatnya. Supaya omongannya didengarkan, supaya dia dapat pengikut, supaya dia bisa mengumpulkan harta dunia, supaya dia dapat kedudukan dan lain sebagainya. Tujuannya adalah murni untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Dan dia tidak ngerasa bahwasanya itu salah. Ini perbedaan yang nomor 2 sama nomor 3. Yang nomor 2 kan sama juga, tujuannya seperti itu, tapi hatinya dia tahu bahwasanya itu salah. Yang nomor 3, dia mengerjakan hal tersebut, tapi tidak ngerasa bahwasanya perbuatannya itu salah, tidak ngakui bahwasanya itu salah. Hati-hati, jangan sampai kamu menjadi kelompok yang seperti nomor 3 ini. Kamu bisa hancur binasa, ya. Tidak ada harapan untuk selamatnya kamu, dan kamu tidak bisa diharapkan, tidak bisa ditunggu kemaslahatan kamu, kebaikan kamu. Begitu. Naudzubillah min dzalik. Ya. Bisa dipahami ya. Lalu bagaimana kita ini ketika mencari ilmu? Niatkan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2, niatkan untuk berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatkan untuk khidmat sama Rasulullah.
Yang berikutnya, niatkan untuk khidmat kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antaranya adalah dengan memberikan kemanfaatan kepada mereka semaksimal mungkin. Berikan manfaat kepada umat ini semaksimal mungkin. Apapun yang bisa Anda berikan untuk memberikan manfaat kepada mereka, berikan. Jadikan itu tujuan, jadikan itu target, jadikan itu misi. Ingin memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya. Begitu. Lalu apa yang kita berikan kemanfaatan? Pertama-tama kalau kita tidak punya apa-apa, kita bisanya cuman bisa ngajar saja, memberikan ilmu, kita berikan ilmu. Kita berikan ilmu, kita ngajar. Ternyata kita mulai ada beberapa relasi, punya beberapa teman di bidang misalkan kesehatan. Maka kita ajak dan kita berikan, arahkan mereka untuk memberikan manfaat kepada umat. Karena umat ini butuh kemanfaatan di bidang kesehatan. Mereka butuh sekali. Kalau Anda punya teman, relasi, ya, atau bisa Anda lakukan untuk memberikan kesehatan, kerjakan itu. Kalau ternyata ada kemanfaatan di bidang misalkan sosial, bantuan kepada orang, bedah rumah, yang sakit diobatkan, dan lain sebagainya. Maka kalau Anda bisa untuk melakukan itu, lakukanlah. Berarti sesuai dengan berjalannya waktu. Sesuai dengan berjalannya waktu. Bisa untuk mengupayakan kebangkitan ekonomi bagi umat. Lakukan juga. Lakukan. Berikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya. Apakah harus di bidang ibadah saja? Secara zahirnya maksudnya. Sholat, puasa. Apakah harus ke situ? Ngajar, seperti itu. Enggak terbatas di situ. Yang semua hal yang sifatnya memberikan kemanfaatan itulah. Sesuai dengan kemampuan. Itu namanya dakwah. Dakwah itu seperti itu. Ya, memberikan kemanfaatan dengan berbagai macam sarana dan caranya. Dan alhamdulillah luar biasa kita punya guru-guru yang betul-betul sudah tampak kemanfaatannya. Mereka bukan hanya ngajar saja. Mereka bukan hanya dakwah ceramah saja, enggak. Mereka punya unit pendidikan. Pendidikan agama dan pendidikan umum juga. Terus mereka punya unit usaha. Banyak orang yang ditampung untuk bisa bekerja dan mendapatkan nafkah dari situ. Punya jamiah ra'afah namanya, bidang sosial. Yang tidak mampu bisa dikeluarkan dana-dana dari situ, bantuan untuk mereka. Mereka punya unit kesehatan. Berarti yang memang tidak mampu bisa dibantu dengan adanya klinik kesehatan tersebut. Intinya berbagai bidang bermanfaat bagi umat. Itu dakwah. Kalau tujuannya seperti itu bisa enggak? Saya kepingin memberikan manfaat. Bagus, memang tujuannya seperti itu. Dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah, punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khidmat sama Rasulullah. Kalau khidmat sama Rasulullah otomatis dekat. Bukan kita cinta sama Rasulullah, tapi Rasulullah cinta sama kita. Kalau kita cinta sama Rasulullah, siapa yang tidak cinta sama beliau? Kita ini mengharapkan syafaatnya beliau, pasti harus cinta. Tapi kalau kita khidmat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau pun akan cinta kepada kita karena khidmatnya kita. Beliau akan perhatian kepada kita. Dan kita khidmat kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
bermanfaat bagi seluruh alam semesta. Itu luar biasa. Nah, ini nanti akan menjadi seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al khalqu iyalullah. Semua makhluk ini adalah iyalnya Allah. Iyal itu adalah yang wajib, yang harus ditanggung kebutuhannya. Makhluk ini semua kebutuhannya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khairu khalqihi anfa'ahum liiyalih. Dan sebaik-baiknya makhluk Allah adalah yang paling bermanfaat bagi iyalnya Allah. Hewan itu adalah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kebutuhannya dicukupi oleh Allah. Kita bermanfaat bagi hewan, berarti kita ini termasuk khairu khalqihi, sebaik-baik makhluknya Allah. Tumbuh-tumbuhan ini yang nyukupi kebutuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita bermanfaat bagi tumbuh-tumbuhan. Berarti kita termasuk khairu khalqihi, sebaik-baiknya makhluk Allah. Manusia ya, itu adalah iyalnya Allah. Kita bermanfaat bagi manusia, maka kita sebaik-baiknya makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini masalahnya adalah bukan orang muslim. Semenjak dia zimmi, semenjak dia tidak memusuhi Islam, maka kita berikan manfaat kepada orang tersebut. Begitu. Berikan manfaat kepada seluruh iyalnya Allah Subhanahu wa taala. Itu dijadikan sebagai target, sebagai program, sebagai tujuan kita. Maka akan bermanfaat sekali dan membantu turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jangan ditunda itu. Jadilah kamu kelompok yang pertama tadi. Hati-hati kalau kamu menjadi kelompok yang kedua, jangan-jangan keduluan mati nanti. Jangan sampai kamu menjadi kelompok yang nomor 3 tadi. Naudzubillah min dzalik. Wa in qulta fama bidayatul hidayah li ujarriba biha nafsi. Fa'lam anna bidayataha dhahiratut taqwa wa nihayatuha batinatut taqwa wala akibata illa bittaqwa wala huda illa lil muttaqin. Kalau kamu tanya, kemarin Imam Ghazali menerangkan tentang bidayatul hidayah, ya, permulaan daripada hidayah. Apa itu bidayatul hidayah? Aku mau mencoba untuk diriku ini, bagaimana? Maka beliau menjawab, ketahuilah bahwasanya bidayatul hidayah ini, permulaan daripada petunjuk, permulaan daripada hidayah, ini adalah zahirnya takwa. Ujungnya, puncaknya, permulaannya adalah zahir takwa. Ujungnya, finishnya adalah batin takwa. Batinnya takwa. Dan tidak ada balasan yang baik kecuali dengan takwa. Dan tidak ada petunjuk kecuali bagi orang yang bertakwa juga. Maka yang puncaknya adalah, sebagai porosnya adalah takwa. Takwa itu apa? Wa taqwa ibaratun anim titsali awamirillahi ta'ala wajtinabi nawahih. Apa itu takwa? Takwa adalah ibarat atau istilah dari mematuhi, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Itu takwa. Itu takwa. Jadi kalau Anda tadi tanya, apa itu bidayatul hidayah? Maka jawabannya, bidayatul hidayah adalah permulaannya itu zahirnya takwa. Berarti perbuatan Anda itu secara tampak selalu melakukan taat, menjauhi maksiat. Ujungnya, finishnya bagaimana? Batin takwa. Bukan hanya secara tampaknya, tapi dalamnya juga sama. Begitu.
Dan ketahuilah tidak ada balasan yang baik kecuali dengan takwa. Dan petunjuk itu juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu takwa. Fahuma kismani. Wa ana usyiru alaika bijumalin mukhtasaratin min dhahiri ilmi taqwa fil kismaini jami'an. Wa ulhiku kisman thalithan liyasira hadzal kitab jami'an mughniyan wallahu musta'an. Dan takwa ini ya wahuma, dan menjalankan perintah dan menjauhi larangan ini ada dua macam. Menjalankan perintah, menjauhi larangan ini ada dua macam. Dan aku akan memberikan isyarah dengan secara global yang terringkas nanti dari dhahirnya ilmu takwa itu menjadi dua bagian. Akan aku terangkan semuanya, dan aku akan tambahkan bagian satu lagi, yang ketiga, supaya ini kitab ini menjadi kitab yang komplit, yang sudah bisa menjadi kecukupan bagi orang yang membacanya. Wallahu musta'an, Allah adalah tempat kita untuk mencari pertolongan. Jadi beliau akan membahas nanti mengenai apa itu taat dan apa itu menjauhi larangan, menjauhi maksiat. Akan dibahas nanti itu. Ada bagian-bagiannya, dua bagian, ditambah satu sebagai pelengkapnya. Akan dibahas oleh beliau supaya kitab ini betul-betul cukup bagi orang yang ingin tanya mengenai apa itu takwa dan ingin menjalankannya. Dia ingin memulai dengan bidayatul hidayah, permulaan hidayah. Nanti dia akan dapatkan nihayahnya, yaitu batinnya pun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini sebagai penutup, ada 3 orang yang mereka berjanji, 3 orang ini janji untuk saling bantu-membantu dalam berbuat kebaikan dan mencegah kalau ada yang saudaranya berbuat maksiat. Mereka berjanjinya bagaimana? Kita akan tolong menolong untuk menjalankan apa yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah. 3 orang ini, mereka sudah kompak, sepakat dan berjanji. Mereka kerjakan apapun yang ada di Bidayatul Hidayah, mereka kerjakan. Yang zahir ataupun yang batin, ini kan ada kan nanti berbicara masalah hati juga. Hati-hati, sombong dan lain sebagainya. Hati-hati. Itu apa yang ada tercantum di dalam Bidayatul Hidayah, mereka jalankan 3 orang ini. Dan subhanallah, mereka 3-tiganya berhasil. Bukan hanya mendapatkan ilmu zahir, ilmu batin pun mereka dapatkan. Mendapatkan kemanfaatan yang luar biasa sampai bertemu dengan Rasulullah SAW. Ternyata mereka itu diberikan hadiah oleh Rasulullah dalam mimpinya. 1 diberi kitab, 1 diberi piring, 1 diberikan tongkat. Nah subhanallah, ketika bangun hadiah-hadiah ini semuanya dapat. Memang betul-betul ada. Nanti bukan mimpi belaka itu, ternyata dapat. Dan ternyata akhirnya mereka alhamdulillah sudah berhasil. Mereka terpencar di daerah masing-masing. Ada yang dakwah di sana, ada yang dakwah di sana, ada yang dakwah di sana. Ternyata hadiah dari Rasulullah itu memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang didakwai. Subhanallah. Berarti sebagai perantara untuk mendapatkan kedudukan tinggi, ini amalkan ini.
permulaannya ini. Nanti Anda akan dapatkan nihayahnya, puncaknya. Amalkan. Jadi kalau ada kata-kata di sini, hati-hati, jangan sampai dikerjakan. Hati-hati, jangan sampai dikerjakan. Kerjakan hal ini, kerjakan. Nanti akan dapatkan hasilnya. Allah musta'an. Allah yang ngasih pertolongan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allah taufiq. Fadil. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ربي فانفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وكرافة لنا في ديننا ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما حلالا دائما ربنا أصلح لنا كل شؤون وأبرا برضا بالعيون واقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستار صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتابه فيه للناس صفا كرم شرفا وعلى صابي مصابي الغرار اللهم اهدنا في هداك واجعلنا ممن يسير ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله نعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا وتب علينا توبة تسر لكل حوبة واستر لنا أوراتي وآمن رعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صبا والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فدا وجودا منا التي بسات منا بالمصطفى رسول عند بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدد الحبي وآله وصحبه عدد في الصبي